untuk menjelang setahun itu apa? Kita mau ngapain? Di saat dunia udah lupa, di saat banyak orang sudah tidak peduli sama urusan Palestina, saya termasuk salah satu orang yang senantiasa mendengungkan satu hal penting. Apa itu? Refuse to forget. Menolak lupa. Karena satu-satunya senjata andalan yang dimiliki oleh Zionis itu adalah kebohongan. Dan mereka itu kebohongannya sekarang sudah sangat rapuh, tapi serapuh-rapuhnya kebohongan Zionis ini ternyata loyalitas dan juga daya tahan kita itu tidak lebih rapuh dibanding mereka. Sama-sama rapuh gitu. Sedih banget. Mereka nya rapuh, tapi kita juga belum siap. Kabar baiknya, change, sebuah perubahan itu biasanya selalu dimulai dari a few selected people. Dimulai dari segelintir orang. Itu kabar, tahu ya, kabar baik. Ya kabar baik gitu. Kalau saya menuntut semua orang itu harus aware semuanya, it's impossible. Mush mungkin. Gak mungkin. Untungnya segelintir orang ini adalah orang-orang yang semakin banyak yang tadinya ngebahas Palestina itu cuma di masjid, ya, you know, orang-orang yang ngomong Palestina itu cuma di masjid atau aktivis dakwah kampus atau apa namanya bapak-bapak pengajian. Tapi hari ini beberapa hari yang lalu saya lihat sebuah kafe di Jaksel ada kumpulan pecinta kucing, ada banyak tatonya, tapi mereka nyanyi untukmu Palestina tercinta. Kami penuhi panggilan. It's mind blowing banget. Saya ketemu sama salah satu cucunya Pak Habibie, Kak Melani Subono. Beliau memutuskan buat benar-benar full untuk ngebela Palestina, dan salah satu fokus beliau Kak Melani Subono untuk membela Palestina mungkin bukan karena faktor agama, bukan karena faktor politik, itu sesuatu yang sulit. Beliau memutuskan membela Palestina salah satunya adalah karena beliau pecinta kucing. Beliau fokus ke kucingnya. Nah, Palestina itu telah berhasil sejak 7 Oktober sampai sekarang telah mencoba untuk membangkitkan awareness orang-orang untuk peduli lagi kepada masalah Masjid Al-Aqsa. Dan salah satu persiapan kita untuk menuju 1 tahun dari tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa yang sekarang sudah menelan 42.000 syuhada, yang paling penting adalah menolak lupa. Ketika yang lain lupa, kita tetap memilih untuk ingat. Saya ingin poinnya di situ, untuk menolak lupa. Mungkin bagi teman-teman, ingat doang mah gampang. Apaan nih? Kalau ingat itu gampang, teman-teman semuanya, mohon maaf. Mungkin brand-brand yang harusnya diboikot itu udah sepi sekarang. Tapi teman-teman semuanya lihat sekarang brand-brand yang ada di TikTok viral, ya sebut saja yang warna merah McD, kemudian banyak banget brand yang ketika membuat diskon tuh pada meleng, pada ke-distract. Ketika someone superstar dari Amerika yang ngadain konser dan dia tuh pro Zionis, orang-orang juga pernah datang. So teman-teman semua, kalau ada di antara kita yang mengira ingat itu adalah sesuatu yang gampang, kamu salah. Maka terima kasih teman-teman, orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang semoga tetap ingat. Dan biasanya kalau kata guru saya, orang ketika sudah mengingat dengan baik-baik, maka akan selalu muncul sebuah ilham untuk melakukan sesuatu, meskipun sekarang dia nggak tahu mau ngapain. Sama kayak kita nggak tahu mau ngapain. Lu tuh siapa? Gue siapa? Kita bukan guru Prof. Marsudi. Kita bukan siapa Bella Hadid yang barangkali suaranya terdengar, atau Greta Thunberg yang sejak dia ngomongin Palestina dia langsung dicecar sama media-media barat. Bukan mereka. Tapi dalam sejarah, karena emang saya fokusnya sejarah, seringkali sebuah peristiwa-peristiwa besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita menamainya sebagai butterfly effect, domino effect juga bisa. Satu yang kecil, ternyata yang kecil ini memberikan sebuah momentum perubahan besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang
Dan itu banyak terjadi. Arab Spring dimulai dari satu orang yang membakar dirinya di Tunisia, tapi dia nggak mau teman-teman bakar diri, ya? Jangan, gitu kan? Pembebasan, maksudnya sekarang pejuang yang berjuang di sana aja dimulai dari satu orang syekh yang duduk di kursi roda, teman-teman semua. Jadi tidak pernah ada dan jangan pernah kita mengira kita yang mungkin sekarang bisa dibilang masih no one itu akan selamanya no one. Selama kita ingat, you will become someone, you will become something. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama ini, maka Allah akan membela kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu sebagai ayatnya. Oke, dari mana tadi ya? Persiapannya adalah menolak lupa. Jadi Bang Ekir bilang juga lupa itu bisa ingat itu susah gitu. Dan aku setuju banget dengan itu. Kalau misalnya aku masih ingat dengan betul gitu ya, pasti mungkin aku akan tega untuk posting kebahagiaan di Instagram misalnya, kan? Iya. Kan tega ya. Tapi terus gimana caranya biar bisa ingat terus gitu? Gimana caranya biar bisa ingat terus? By the way, saya mau cerita sebelumnya. Boleh. Nama saya kan Edgar Harmas ya teman-teman. Harmas ini by the way nama asli saya. Iya. Ini bukan gara-gara 7 Oktober terus gue ganti nama jadi Edgar Harmas, bukan. Sebelumnya Edgar Larazabal yang di SpongeBob, bukan. Tahu ya? Masa SpongeBob tuh ada satu executive producernya Edgar Larazabal. Oke. Karena nama saya, barangkali Instagram saya masih aman, tapi karena saya mengajak orang-orang di Instagram, di medsos untuk menolak lupa, IG saya di-ban 2 kali. Nah, IG di-ban pertama itu pas ngomongin sebuah kalimat yang saya masih ingat, la ta'tadul mashhad fa innallaha yara wa yashhad. Jangan kamu terbiasa sama pemandangan pembunuhan ini, karena Allah Maha melihat dan mengetahui. Itu yang pertama, kebenaran. Followernya udah 136.000. Wow. Gak lumayan. Kemudian buat lagi sampai 2000, pas saya ngomongin tentang menolak lupa lagi, di-ban lagi. Ya, media sosial kan punya mereka, teman-teman semuanya. Tapi salah satu cara terbaik nih bagi saya, menurut saya, dan mungkin semua aktivis yang pro Palestina di Indonesia setuju. Kalau kita mau terus mengingat, maka pahami kaidah ini. If the why is strong, the how is easy. Kalau memang kita sudah memiliki strong why, kenapa kita membela Palestina, maka how-nya, gimananya, ingatnya, kita akan selalu punya cara. Maka cara kita buat membela Al-Aqsa atau membela Palestina itu pasti beda. Pasti beda. Belajar dari Kak Melanie Subono yang membela Palestina karena peduli pada kucing, atau Greta Thunberg yang peduli Palestina karena masalah iklim, ya kan? Atau barangkali ada yang membela Palestina karena masalah arsitektur, ada yang membela Palestina karena pencemaran maritim, ada. Nah, teman-teman semua di sini, oke, dapatkan strong why teman-teman. Dapatkan kenapanya gue itu ngapain gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya mau spill, kalau bagi saya adalah orang yang meyakini bahwa Palestina itu adalah part of our faith. Bagian penting sekali dalam akidah kita. Imagine dragon, bukan? Bayangkan 19 dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui itu adalah orang yang tinggal di Palestina. Dan 25 nabi dan rasul ini, orang-orang ini itu menjadi background dari banyak kisah dalam Al-Quran. So if you're talking about stories in Quran, you are talking about Palestine. Kebanyakan mu'adhamuha yatakallam 'an Filistin. Kebanyakan ngomongin tentang Palestina. Sebut Nabi Ibrahim yang disebut 69 kali itu ngomongin di mana backgroundnya? Ya, dimulai dari Irak kemudian di Palestina. Nabi Musa, beliau endingnya itu menuju Palestina. Nabi Yusuf itu dari Palestina ke Mesir. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu di Palestina. Nabi Isa alaihissalam itu di Palestina. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, itu Allah dengan sengaja banget, literally gini, saking Allah itu ingin ngebuat Nabi Muhammad itu connected dengan Al-Aqsa dan Palestina, Allah menggunakan sebuah instrumen yang tidak pernah
dilakukan oleh manusia lain dan tidak pernah dilakukan pada manusia lain. It's not miracle. Itu bukan sengaja lagi. Itu benar-benar kalau bahasa Paulo Coelho-nya, semua alam semesta dikonspirasikan untuk bisa mewujudkan itu. Disediakan sebuah buruk, which is siapapun di sini yang nggak pernah ada yang naik buruk, meskipun lebih cepat buruk daripada jet private, gitu kan? Dan Rasul dalam semalam teman-teman diperjalankan ke sana, ke Al-Aqsa. Sengaja, biar apa? Kalau kata beberapa ulama, biar Rasul connect sama Al-Aqsa. Dan itu, maksudnya kalau saya mau main dari sisi itu nggak bakal selesai. Oke. Nah, jadi secara akidah, secara historis itu yang membuat saya tidak boleh lupa. Tidak boleh. Saya tidak mengizinkan diri saya untuk lupa. Kalau saya lupa, oke. Yang kedua, saya memvisualkan diri saya ketika nanti ketemu sama Nabi Muhammad. Itu. Kalau saya nanti ketemu sama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tahu saya adalah seorang Muslim yang hidup dalam rentang di mana 2023 si Edgar ini hidup dan dia menyaksikan sendiri 42.000 orang wafat dan itu adalah umat Nabi Muhammad. Bayangkan apa yang Rasul bakal tanyain pada kita. Kita ada di satu timeline yang sama dengan teman-teman kita sekarang. One timeline. Kita nggak bisa naik mesin waktu untuk nggak mau bertanggung jawab. Atau pindah saja ke tahun 1200. Enggak, kita semua nggak bisa pindah. Kita di sini, di tahun ini, di timeline ini, dan semua akan ditanya. Kita akan ditanya. Nah, visual saya membayangkan itu membuat saya tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa, parah banget kalau lupa itu parah gitu. Parah. Gimana cara ngomongnya? Intinya kalau orang itu nggak cinta sama Rasul, dia nggak akan peduli ya. Tapi kalau emang dia udah sayang sama Rasul, dia bakal tahu bahwa Palestina itu adalah impiannya Nabi Muhammad SAW. Itu part akidah. Wah, selalu terpukul-pukul nih kalau bersama belajarnya nggak sih? Ya nggak? Tapi aku pengen teman-teman ya interaksi ya, teman-teman ada yang mau tanya, langsung aja boleh. Silakan, raise hand. Kita akan ngobrol bareng sama Bang Edgar bareng-bareng. Boleh dari Mbak dulu, boleh dibantu guys. Ada Mbak sebelah sana yang mau tanya mikrofonnya. Nih. Atau ada di sini misalnya. Panjang. Waalaikumsalam. Kayaknya semangat girohnya itu udah berkurang ya untuk posting, untuk mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara kita masih tertindas di sana gitu. Nah, menurut kakak apa sih yang kita lakukan, harus kita lakukan selain ya donasi mungkin secukupnya atau semampunya gitu. Kemudian apa nih yang buat apa ya, buat membuka mata dunia gitu. Walaupun udah banyak juga kan maksudnya masih banyak yang posting, tapi kok kayaknya sekarang makin berkurang. Boykot juga sekarang ya udahlah gitu kayaknya ya gitu. Itu sih. Oke. Setuju banget ya sama Setuju banget. yang dulu biasanya share story lah harus tiap hari share story Palestina gitu kan. Sekarang ya harusnya kita enggak gitu. Aduh, gimana ya? Saya ingat dan saya pernah senang banget di hari ketika Bapak Aditya Dika posting All Eyes on Rafa. Saya tidak pernah kebayang sama introvert seperti Bang Dika yang gak peduli begitu, gak peduli pada banyak hal, dia introvert seperti saya gitu. Tapi Bang Dika ini sampai ngepost All Eyes on Rafa, itu berarti awareness ini udah sampai ke influencer banyak. Bang Kunto aja sih biasa. Apa namanya, terus si siapa namanya, temennya Anya Geraldine yang gemuk Keanu juga biasa dia ngomongin Palestina. Sasalin biasa. Kok Felix dia biasa lagi. Nah, tapi teman-teman semua begini, ada seorang guru, seorang aktivis juga yang bilang
kalau kita ini sebuah sudut pandang ya. Kalau kita menganggap bahwa kita itu selalu semangat hanya bermodalkan dan mengandalkan share story yang ada, gitu ya. Kalau share story-nya hilang, semangatnya hilang. 24 jam doang mungkin. 24 jam doang. Iya, jangan sampai. Jangan sampai kita menganggap ketika postingan digital itu hilang, maka semangat itu hilang. Saya melihat sebuah fenomena, meskipun yang posting itu tidak semantap dulu, ada faktor algoritma juga di situ, ya kan? Story saya juga baru dihapus sama Instagram, jadi Instagram tuh makin rajin juga untuk menghapus konten teman-teman semua. Bang Amar juga hati-hati, saya hati-hati, Gen Saladin juga hati-hati. Hati-hati. Satu wanita juga berpesan, ya kita bukan apa-apa, kita perlu bernafas panjang. Jadi ada sebuah sudut pandang, jangan kamu anggap orang yang biasa ngepost tentang Palestina kemudian gak ngepost itu gak peduli lagi, ya, gitu ya. Sekarang teman-teman semua kita fokus pada satu hal. Ada sebuah quote yang saya suka, saya sampaikan juga di IBF beberapa waktu lalu. Growth happens gradually then suddenly. Sebuah pertumbuhan, sebuah perubahan itu biasanya akan terjadi gradually, then suddenly. Gradually itu apa teman-teman? Berproses, butuh waktu. Tapi then suddenly. Yang teman-teman lihat 7 Oktober 2023 atau ketika orang kumpul di Monas yang ramai banget itu, semuanya kumpul di Monas, atau ketika semua influencer itu menggunakan Ava Semangka, itu adalah bagian dari suddenly, karena tiba-tiba semua orang membuka matanya. Tapi what happened after suddenly? Kembali gradually. Jadi untuk dalam skema perubahan itu teman-teman semuanya nggak langsung suddenly, itu namanya revolusi. Enggak mungkin, tidak sesuai dengan sunatullah yang ada. Untuk sebuah perubahan itu kita butuh sudden kemarin tuh, 7 Oktober sampai beberapa bulan setelahnya memang suddenly, but after that kembali gradually. Makanya teman-teman kadang nggak melihat itu terjadi di permukaan seakan nggak ada kan. Tapi bayangkan rumah-rumah tahfiz semakin ngomongin tentang Al-Aqsa. Para artis, meskipun mereka nggak posting, mereka mulai talking dan juga learning about Palestine. Para aktivis-aktivis, lihat sekarang di Eropa, di Amerika, meskipun mereka semuanya tidak semantap dulu di awal-awal Oktober, tapi mereka kan sekarang lihat, setuju nggak dengan saya? Dulu sebelum Oktober 2023, orang bela Palestina itu dianggap cupu, tapi hari ini orang bela Palestina dianggap keren. Setuju nggak? Maksudnya kenapa itu keren? Maksudnya kamu nggak pernah kebayang anak-anak Gen Z di Universitas Columbia bakal camping dan ngebela Palestina. Kamu nggak akan pernah sampai di sebuah titik di mana kamu membayangkan anak-anak Gen Z di Berlin talking about Palestine, mereka demonstrating about Palestine dan ditangkap, dan pas ditangkap mereka senyum ketawa. Ya, kamu nggak akan sampai ke titik itu. Tapi itu yang terjadi, suddenly-nya sudah. Tapi setelah itu, kamu lihat yang sekarang dilakukan adalah sebuah langkah-langkah gradually. Untuk apa? Untuk kelak nanti kamu akan melihat dan menciptakan situasi yang suddenly lagi. Itu yang dilakukan sama teman-teman pejuang yang dilakukan mereka yang suddenly. Biar apa? Umat ini kembali bertumbuh, manusia kembali sadar. Nah teman-teman semua udah mau selesai ini. Kalau kamu ngira Israel umurnya panjang, enggak, teman-teman semua, enggak. Bentar lagi orang Amerika sama Eropa aja udah mulai goyang ngomongin Israel, udah mulai goyang. Maka teman-teman semuanya jangan kamu anggap kesepian ini adalah karena kita tidak peduli. Itu saya pikir sebuah sudut pandang. Kesepian ini jangan-jangan adalah ketika kita memutuskan buat building in silence untuk membangun umat kita dalam keheningan, untuk membangunkan
masyarakat dalam keheningan. Kenapa? If you build in silence, people don't know what to attack. Kalau kamu membangun sesuatu dalam keheningan, orang nggak tahu mau nyerang kamu dari mana. Tahu-tahu nanti growth happens gradually, then suddenly. Nah, momentum-momentum dalam sejarah yang kamu anggap suddenly, pembebasan Al-Aqsa sama Umar itu suddenly. Tapi kan mereka diawali dari gradually. Pembebasan Al-Aqsa di masa Salahuddin itu terjadi suddenly. Tapi proses menuju pembebasan itu gradually. Sampai-sampai Dr. Ali As-Salabi, seorang pakar sejarah bilang, Salahuddin butuh waktu 13 tahun untuk menyatukan umat dan hanya butuh 13 bulan untuk membebaskan Al-Aqsa. Saya pikir itu kalau dibahasain, iya 13 tahunnya gradually, 13 bulannya suddenly. Nah, nikmati gradual ini, memang seakan-akan gak ada letupan-letupannya. Tapi teman-teman semua, jangan pernah kita remehkan ini, sebab yang kita lakukan secara gradual, in silence, itu mungkin yang akan menciptakan sebuah perubahan yang suddenly kelak di masa depan. Kita nggak tahu. Di zaman kita, who knows? Anak-anak kita, who knows? Tapi kita pastikan, kalau kita nggak bisa melihat Al-Aqsa merdeka, sampaikan pada mereka bahwa kita mencintainya. Jawab ya, Kak Ali. Insyaallah. Jadi justru malah jadi kayak kabar bahagia bisa dibilang ya. Iya. Sebuah proses yang dilalui, insya Allah akan ada satu di selanjutnya. Dan sebentar lagi ya. Ya, Sebentar lagi ya. insya Allah. Insya Allah. Oke, Ali mau bertanya, silakan. Tadi Instagram itu tentang Palestina sama nggak ada gitu ya. Iya. Saya malah berpikir waktu berita-beritanya mulai nggak ada kan, seandainya ada gambarnya yang kayak rumah sakit Indonesia udah rata apa? Iya. Terus apa tuh? Ada lagi gambar yang paling sering nih. Ada orang lagi sholat Jumat di lapangan gitu, terus itu jaga lapangan dan ada jumlahnya. Tiba-tiba dibom, banyak yang mati gitu kan. Bikin sedih ya. Saya tuh pikir tuh kayak apa orang Palestina banyak yang meninggal, apa masih ada orang Palestina. Itu aja. Kita tahu infonya orang Palestina masih berapa banyak, mungkin kita tahu dari mana. Ya. Oke. Terima kasih Bang. Dari iya juga sih Bang. Gimana? Selama ini kan ilmunya dan juga korbannya gitu. Akhirnya apakah masih ada nih saudara Palestina yang tetap bertahan di sana? Jumlahnya berapa? Iya, begini, jumlah teman-teman kita di Gaza itu 2 juta. Yang syahid 42.000, itu masih 1 atau 2% dari jumlah populasi. Itu artinya ada 98% yang masih ada, tapi mereka dying slowly. Dan itu yang membuat kita tercabik-cabik teman-teman semua. Ada sampai ya gini, bahkan mereka sampai mengharap mati daripada untuk hidup bertahan mati pelan-pelan. Kita pun kalau pakai logika teman-teman semua lebih memilih langsung mati daripada harus melihat anak-anak yang kena penyakit kulit yang digaruk salah, nggak digaruk salah. Daripada melihat kita antri setiap hari satu kamar mandi buat 500 orang. Daripada kita melihat anak kita sendiri terpisah, tangannya di utara, kakinya di selatan. Sampai-sampai ada seorang anak Gaza yang bilang, aku pengen mati aja, kayaknya makan di situ lebih enak. Yang syahid sudah meraih kesyahidannya, yang wafat sudah meraih kemuliaannya. Tapi apakah orang Gaza masih bertahan? Apakah mereka masih punya optimisme? Jawabannya, jangan pernah sangsikan optimisme mereka. Jangan pernah ragukan keteguhan mereka. Mereka sama kayak kita manusia. Tapi teman-teman semuanya tahu nggak? Ada sebuah kaidah dari Ibnu Qayyim. Man tarabba fil afiyah la ya'lam ma yuqasihil mubtala. Siapa yang hidupnya terpelihara dan tumbuh dalam hal yang enak-enak saja,
tidak akan pernah mengerti apa yang menimpa orang-orang yang kena musibah sebelumnya. Kalau kita mau bandingkan diri kita dengan mereka, ya kita yang gak akan kuat. Tapi teman-teman semuanya levelnya udah beda nih. Levelnya udah beda. Kalau dulu kata siapa nih? Muhammad Ali atau Mike Tyson, sebuah pukulan yang memukul kamu namun tidak membunuhmu maka akan membuat kamu stronger, lebih kuat. Dan bayangkan berapa ratus pukulan yang sudah kena teman-teman kita di Gaza. Kita kena satu pukulan, kita ngerasa, kenapa aku? Kenapa gak yang lain ya Allah? Kenapa aku yang paling menderita? Itu pukulan cuma gini doang padahal. Tapi Gaza teman-teman ratusan bahkan ribuan pukulan mereka telah terima, dan it's make them stronger. Itulah kenapa orang mereka di pasukan monyet itu menyerang gak cuma bapak-bapak, bahkan yang mereka serang justru kebanyakan anak-anak. Kenapa? Karena perlawanan tidak pernah mati. Mereka pengennya ini ada sebuah kaidah. Pengennya Israel adalah yang tua mati, yang muda lupa. Ya, yang tua syahid, yang muda meneruskan. Ya, yang tua mendapat kemuliaan bertemu dengan Allah, yang muda melanjutkan perjuangan. Kalau kata Haniyah, pemimpin yang syahid kemarin, idza ghaba sayyid qama sayyid. Ketika seorang tuan telah pergi, maka akan hadir tuan yang lainnya. Maka teman-teman ada sebuah kalimat sangat membara yang muncul dari pejuang. Kan yang syahid kemarin Ismail, Haniyah, kemudian digantikan sama seorang bernama Yahya. Jawabannya, dhahaba Ismail wa jaa Yahya. Ismail telah berlalu, tapi Yahya telah datang. Itu dua nama nabi teman-teman semua. Yang satu nabi yang Allah bilang sebagai Ghulamun Halim. Allah deskripsikan Ismail sebagai anak yang lemah lembut. Tapi ketika Allah mendeskripsikan Yahya, tahu nggak di Al-Quran apa? Khudil kitab biquwwah, peganglah dengan kuat. Dhahaba Ismail wa jaa Yahya. Ismail memang telah pergi, tapi Yahya yang kuat telah datang. Begitu cara mereka. Dan mereka, kalau media umum mendeskripsikan sejauh ini sudah ada 42.000 yang tewas. Media Gaza, ini saya sampaikan redaksinya, fi sabili tahriril aqsa Gaza tuqaddim. Di jalan panjang menuju pembebasan Al-Aqsa, Gaza telah mempersembahkan 42.000 syuhada. Begitu cara mereka buat merayakan teman-teman semuanya. Dan mereka tidak akan mati. Itulah kenapa kita sekarang nama talk show kita sekarang Inspired by Palestinians. Sebuah bangsa yang bertahan ratusan hari yang membuat, ini kata banyak berita, presentase orang Eropa di Barat ya yang mempelajari Islam, bahkan ada yang bilang bukan mempelajari lagi, conversion, yang masuk Islam itu meningkat 400%. Sebuah bangsa yang ketika dibombardir teman-teman semuanya, mereka masih sempat untuk mewisuda 100 hafiz Al-Quran 30 juz. Sebuah bangsa yang ketika mereka melihat merah saga penuh dengan rudal dan juga senjata, pesawat dan tank merkava musuh yang datang pada mereka berkata, ini saya bacakan, kami akan tetap bertahan di gunung pemanah ini. Dan suara Nabi memanggil kami dari belakang, la tabroh, jangan tinggalkan tempatmu, jangan tinggalkan tempatmu. Kalau teman-teman semuanya, orang Gaza menjadikan mereka inspired by Muhammad directly. Mereka menamai diri mereka sebagai pasukan pemanah Uhud yang tidak mau turun dari gunungnya, yang tetap berjuang meski yang lainnya sudah tidak peduli. Dan teman-teman, kalau kamu kira pejuang tuh suntuk, gak apa-apain, bingung, aduh pusing ya. Teman-teman, sering banget pejuang ngeposting foto atau dibuat video, itu mereka lagi baca buku.
Idul Adha kemarin, lu bayangin Idul Adha kita aja di Indonesia buat kurban kambing ribet ini tabung semua. Ini orang pejuang 300 hari di terowongan niat masukin kambing entah dari mana ya, nyembelih kambing di terowongan. Allahu Akbar di terowongan guys. Seperti itu. Maksudnya sampai ada seorang penulis Arab yang bilang katanya pejuang-pejuang dan rakyat Gaza ini baqiyatus salaf, sisa-sisa dari generasi salafus saleh zaman dulu gitu. Dan juga ada yang menggambarkan betapa hebatnya mereka yang pantas orang-orang Palestina itu adalah orang-orang yang Rasul sendiri, jadi kalau bicara akidah ya, yang Rasul sendiri bilang akan senantiasa ada segolongan kecil umatku yang tetap berjuang membela kebenaran meskipun semua orang meledek, mengejek, menjatuhkan mereka dapat peduli. Sahabat nanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Tahu jawabannya? Di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Seakan-akan Rasul bilang kepada kita, jangan lu main-main sama orang Palestina. Jangan main-main, mereka adalah Taifah, kelompok kecil yang as always in the right side, akan selalu ada dalam hal dan jalan kebenaran. Dan Rasul sendiri bilang, la yadurruhum man khalafahum. Orang yang ngejek mereka, which is sekarang beneran memang ada yang ngejek mereka. Orang yang gak suka sama mereka dan itu memang terjadi. Orang yang menghina mereka dan itu memang terjadi. La yadurruhum, bodoh amat kita mah. Bodoh amat sama mereka. Mereka yang berjuang di terowongan bodoh amat sama semua hinaan itu teman-teman semua. Karena mereka berjuang bukan hanya demi mereka hidup, mereka berjuang buat mati. Mereka nyari mati teman-teman semuanya. Makanya ada sebuah kaidah, fa'innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah perjuangan, ketika Anda hidup maka Anda menang, tapi ketika Anda wafat Anda itu syahid. Itu luar biasa. Tetap kita berharap dan kata sesalib, mereka berjuang, kita kuatkan, Allah menangkan. Coba. Ini jangan coba-coba sanksi lah ya dengan Palestina gitu. Iya. Apa lagi nih Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edan, Indonesia ini kan jauh banget di Palestina dan situasinya, masya Allah kita dikasih kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa bergerak mungkin lebih cepat atau lebih mudah kemana-mana dari belajar Al-Quran yang lainnya. Tapi nyatanya Indonesia ini banyak yang buka dalam Al-Quran, gimana kita untuk mempersiapkan generasi terbaik gitu. Minta tipsnya Mas Edan buat kita nih para pemuda-pemuda di Indonesia khususnya mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan itu dan mempersiapkan kelak kalau kita nggak bisa menyaksikannya, setidaknya generasi kita yang akan melanjutkan perjuangan kita nantinya. Masya Allah. Terima kasih. Ya, jadi Indonesia ini adalah kan privilege atau sebuah kutukan gitu. Kutukan. Enggak, itu cuma menghela nafas. Oh, nafas. Kirain apa ya? Apa nama-namanya? Tahu nggak? Janganlah Al-Quran. Sekarang film aja udah ada yang recap 10 menit dan kita lebih suka nonton recap film daripada nonton film. Saya tuh mikir dari kemarin. Ini kita pengen membangun generasi Al-Quran, tapi nonton YouTube somasi Deddy Corbuzier 30 menit aja ngantuk. Mesti saya pakai standar paling lemah ya. Nonton somasi itu kan stand up comedy gitu. Itu orang ngantuk 30 menit. Gara-gara apa? Ya, mohon maaf ya, TikTok, short YouTube, ya pokoknya yang singkat-singkat teman-teman semua, kita kehilangan fokus. Buru-buru baca Quran, baca buku 16 juta setahun. Itu 16 juta bukan 16 juta orang ya. 16 juta buku. Itu baru beli, belum dibaca. Ya kan? Ya. Betul. Betul. Saya mikir
Jauh banget sebenarnya Kak, jauh banget kita untuk bisa layak menjadi pembebas Al-Aqsa, jauh banget. Tapi yaitu saya selalu suka dengan kabar baik di mana perubahan besar itu selalu diinisiasi oleh manusia-manusia sedikit memang. Lebih baik minoritas tapi superior daripada mayoritas tapi inferior. Makanya teman-teman semuanya, kita berdoa, kita memohon pada Allah dengan sebuah doa yang pejuang juga doakan. Ini viral. Tahu doanya? Allahumma stakhdimna wa la tastakbilna. Artinya, ya Allah gunakan saya, jangan ganti saya dengan yang lain. Tuh teman-teman, doa itu terilhami dari surat Muhammad ayat terakhir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman khairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau emang kamu gak mau berjuang, gak apa-apa. Tapi ya mohon maaf, kami ganti dengan yang lain yang tidak akan seperti kalian. Jadi teman-teman semuanya secara kolektif memang itu masih panjang. Tapi teman-teman semua dengan langkah berdampak kasih sponsor banget asli. Dengan langkah berdampak meskipun ia kecil, teman-teman semuanya, kam min saghirin kabbarahun niyah. Betapa banyak amal-amal kecil yang dibesarkan dengan niat, dan betapa amal-amal yang besar tapi menjadi kecil karena niatnya kecil. Saya pernah ketemu sama seorang petani ini teman-teman di Wonosobo. Saya tanya, Mbah, apa yang membuat Mbah kok setiap hari mau datang ke sawah berlumpur-lumpur sama kerbau siang-siang panas? Jawabannya bikin merinding, bukan jawaban petani seperti biasanya. Jawabannya, aku berdoa agar setiap padi yang saya tanam, agar setiap padi yang saya baja, setiap tanah yang saya baja, itu muncul sebuah padi yang dari padi itu dimakan sama orang soleh, yang orang soleh itu makin kuat ibadahnya sama Allah, yang karena padi yang saya tanam muncul sebuah beras yang dimakan oleh wali-wali Allah. Ini petani yang kamu gak akan tahu namanya, anonimus, tapi niatnya melebihi niat seorang menteri. Yang tadi ditanya, Pak gimana Pak soal sembada? Ya impor aja gitu. Contoh menteri sana Tanzania. Gitu. Tuh teman-teman semuanya, dan tahu gak sih gini, betapa banyak momen-momen kecil yang menciptakan sesuatu yang besar. Imam Bukhari memutuskan untuk menulis Sahih Bukhari, menyiapkan perjalanan belasan tahun itu dimulai dari celetukan seorang guru. Lagi ngumpul sama orang yang ngomong hadis, gurunya Ibnu Rahawai bilang, "Duh, saya tuh pengen ada murid saya yang ngumpulin hadis sahih." Yang lainnya mah enggak, tapi Bukhari bilang, "Fawaqa dzalika fi dhihni." Entah kenapa kalimatku begitu menghujam dalam hatiku yang membuat aku besok melakukan sebuah perjalanan belasan tahun untuk mengumpulkan seluruh hadis sahih yang pernah ada. Dari sebuah celutukan. Imam Abu Hanifah menjadi ulama mazhab itu dimulai, beliau itu entrepreneur, suka dagang. Hingga one day ada orang bilang, "Mas, pinter ya Mas, hitung duitnya pinter ya." "Wih ya Pak, coba kepinter ini Anda gunakan buat belajar agama, pasti Anda akan jadi orang besar." Kalimat celutukan itu menghujam dalam keimanan Abu Hanifah dan membuat beliau menjadi salah satu dari 4 imam mazhab yang paling besar hingga hari ini. Imam Syafi'i juga seperti itu. Maka teman-teman, perjalanan sejarah yang panjang dari dulu sampai sekarang mengilhami kepada saya dan juga teman-teman semuanya bahwa langkah-langkah kecil kita jangan pernah kita remehkan. Lagi-lagi, kita ngajar anak Al-Fatihah, contoh, kita ngajar anak kita Al-Fatihah, jangan Al-Fatihah itu one day 30 tahun kemudian akan dia jadikan ayat yang dia baca ketika sholat sunnah saat Al-Aqsa merdeka. You can imagine, kamu gak akan nyampe sana teman-teman. Pikiran kamu gak akan nyampe ke situ. Tapi teman-teman, sebagaimana dulu sejarah, kagak ada orang yang kira Umar bin Khattab bakal jadi khalifah. Umar tahun 6 atau 11 kerjaannya ngapain? Aduh, bagi yang cerah
ngapain ya? Nyambuk orang kali ya? Bagi yang cerah, ngapain ya? Membantai orang kayaknya ya? Menyambuk orang dari pagi sampai sore, sampai dalam sebuah riwayat ya, Umar berani mencambuk bukan karena budaknya yang minta jangan ya, tapi karena Umarnya capek gue. 6 atau 11 Umar kayak gitu, tapi 6 tahun kemudian dia masuk Islam dan jadi orang sahabat, dan 18 tahun kemudian dia menjadi khalifah yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Who knows? Rasul hijrah ke Madinah dimulai dari apa? Ketemu sama para elit politik, membuat koalisi, yang plus, atau yang tidak plus. Enggak, Rasul ketemu elit yang gak ada yang terima. Rasul ketemu para pemimpinnya yang gak ada yang terima. Sampai kemudian Rasul lihat ada 6 orang anak muda yang mungkin powerless, dia tidak tahu banyak kekuatan, bukan siapa-siapa. Dan Rasul duduk, boleh saya duduk? Boleh, kata mereka. Duduk ya, iya, dengan bahasa Arab. Ya jus, oke, fadl, gitu. Dan dari pertemuan singkat itu, justru itu yang memukadimahi hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Maka saya tidak mau meremehkan setiap kalimat yang saya keluarkan hari ini. Jangan-jangan kalimat di menit ke-7 sampai ke hati teman-teman punya anak, anaknya nanti jadi panglima besar pembebasan Al-Aqsa, nggak tahu saya. Atau mungkin menit yang keberapa, atau mungkin bukan saya yang ngomong, tapi pas Mas Bang Dida yang ngomong, padahal moderator teman-teman semua, tapi justru yang menghujam dalam dan menciptakan sebuah perubahan besar entah bagaimana nanti. So, teman-teman semua, itulah kenapa takdir itu indah karena rahasia. Kalau takdir itu nggak rahasia, kita nggak akan mau berdoa, kita nggak mau berharap. Indahnya takdir itu rahasia, maka banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Cakep lah, quote of the day. Cakep kan tadi ya. Ada lagi nih tanya nih. Oke, kita masih sampai lama, insya Allah sampai besok. Boleh. Jadi kan pembicara dari kita boleh. Tidak. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan gitu ya ketika kita membicarakan Al-Aqsa ini. Mau sampai kapan sih kita bersuara? Mau sampai kapan kita memperjuangkan kemerdekaannya Al-Aqsa gitu? Apakah dengan ketika nanti misalnya one day Al-Aqsa merdeka, umat Islam tuh emang bakal bener-bener dapat kemuliaannya lagi gitu ya, karena kan Al-Aqsa itu bagian dari kemuliaan umat Islam juga gitu kan. Terus dari kan kita tahu gitu ya bahwa kebebasan atau kemerdekaan Al-Aqsa ini masih rahasia gitu, entah kapan. Kadang yang namanya manusia itu ketika memperjuangkan sesuatu yang entah kapan gitu dia bakal memperoleh hal yang dia perjuangkan tuh suka ada konflik batin gitu di dalam dirinya. Iya ya, kayak aduh udah banyak banget yang gue lakuin, kayaknya udah dari mulai terkecil sampai terbesar udah gue coba tapi gak ada dampaknya gitu. Gue gak ngerasa apa yang gue lakukan tuh berdampak gitu kan. Terus mau sampai kapan sih gue melakukan hal ini gitu? Mungkin Ustadz bisa memberikan jawabannya. Siap. Mantap. Ada 2 faktor yang saya tangkap dari Bang. Yang pertama, sampai kapan? Kita juga nggak tahu kan kita bakal lihat apa enggak. Yang kedua, keyakinan bahwa kita berdampak atau enggak. Sebenarnya itu harus ada terjawab tadi ya. Dampak atau tidak itu bukan masalah, itu bukan problema kita, bukan urusan kita. Saya jawab dari dampak dulu. Tahu nggak ketika Nabi Ibrahim baru aja nyelesain fondasi Ka'bah sama Nabi Ismail, Allah nyuruh Nabi Ibrahim buat naik ke sebuah bukit. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh, wahai Ibrahim, panggil semua manusia di seluruh bumi buat datang haji ke Baitullah. Pertanyaan saya, apakah saat itu sudah ada sound system? Tapi ya caranya gimana tuh? Iya, apakah saat itu sudah ada WhatsApp?
status. Apakah Anda bisa mulai Instagram? Assalamualaikum guys. Jadi nih guys, abahnya. Ayo gitu. Nabi Ibrahim bertanya sama Allah, ya Allah, bukankah engkau tahu suaraku tidak akan pernah bisa menjangkau seluruh manusia di muka bumi? Jawabannya Allah dalam ini di tafsir Ibnu Katsir itu bikin merinding. Setiap orang yang merasa, yang mengira amalnya gak berdampak. Wahai Ibrahim, alaikal adhan wa alainal balagh. Tugasmu itu cuma menyampaikan. Tugas kamu itu cuma azan. Tapi kamilah yang akan menyampaikannya ke seluruh manusia di muka bumi, bahkan sampai ke sebuah rahim di perut seorang ibu. Tugasmu itu cuma melakukan apa yang disuruh. Ya memang kalau pakai logik, Nabi Ibrahim berdiri di sebuah bukit, ayo haji, ayo. Ya enggak bisa kalau pakai logika. Tapi Allah luar biasa. Adzin wa alainal balagh. Kau adzan, sampaikan, kami akan membuat ia terdengar oleh seluruh manusia. Dan kalimat itu saya baca, ya kalimat itu saya baca di halaman terakhir sebuah buku yang ditulis oleh penulis Palestina. Saya dapat buku dari abang saya di Mesir, bukunya namanya Rosail Minal Quran, yang menulis Adham Syarqawi. Buku ini ditulis oleh orang Palestina, bahkan menjadi bacaan tentara pejuang di dalam terowongan. Dan teman-teman tahu, buku itu sudah sampai ke relung Bantar Gebang. Buku itu udah sampai ke Bekasi yang panas gitu. Buku itu teman-teman, entah mungkin saya yakin si penulis gak akan mengira buku yang dia tulis somewhere di Palestina yang gak dia tahu akan sampai kemana dibaca oleh Edgar sambil ngomong bocah-bocahnya main Lego yang kalau kena kaki itu langsung keselio. Tapi saya pikir seperti itulah sebuah amal. Kalau kalian mengira gak berdampak, lakukanlah apa yang Nabi Ibrahim lakukan ketika habis membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, terimalah. Kecil besarnya terimalah. Innaka antas sami'ul alim. Engkau Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Yang kedua, sampai kapan? Kok rasanya jauh banget, panjang banget. Mungkin kalau kita mati sebelum kita langsung mereka gimana? Tahu gak sih? Umat Islam memimpin menguasai Al-Aqsa, dan umat Islam gak menguasai Al-Aqsa lebih banyak ketika umat Islam menguasai Al-Aqsa. Umur umat ini 1445 tahun kalau dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Saya kasih sebuah fakta angka. Al-Aqsa itu dimiliki kaum muslimin itu 1200 tahun. 200 tahun gak dimiliki kaum muslimin. Tapi 200 tahun ketika Al-Aqsa gak dimiliki kaum muslimin ini, justru di masa itulah muncul generasi hebat yang Allah muliakan untuk membebaskannya. Logiknya sederhana. Kalau Al-Aqsa gak dijajah, emang lu pikir Al-Aqsa sekarang? Gak mungkin. Kalau sekarang Al-Aqsa semuanya umroh plus Aqsa, nggak ada tentara Israel, emang kita bakal di sini ngomongin Al-Aqsa? Gak mungkin, udah damai guys. Gak makan kurma di Al-Aqsa, nyari obat pelit yang murah gitu, udah bebas. Tapi kita kumpul di sini karena memang Al-Aqsa terjajah. Dan teman-teman, nih ini yang membuat saya selalu merinding. Bahkan Nabi Muhammad gak pernah melihat Al-Aqsa merdeka. Nabi Muhammad wafat tahun 11 Hijriah dan Al-Aqsa bebas 16 Hijriah. Artinya Al-Aqsa bebas 5 tahun setelah wafatnya Rasul. Apakah Rasul kemudian merasa, aduh ya aku lakukan gak berdampak, atau kenapa aku tidak bisa melihat Al-Aqsa merdeka? Enggak. Rasul seakan-akan memang tahu beliau bukan di periodenya buat melihat Al-Aqsa merdeka, tapi beliau mempersiapkan sebuah generasi yang kelak membebaskan Masjid Al-Aqsa.
sama. Kita tuh sama kayak Rasul. Orang-orang yang sekarang ziarah Al-Aqsa sama kayak Rasul vibes-nya. Rasul Isra Mi'raj, apakah saat Isra Mi'raj Al-Aqsa bebas? Lagi dijajah sama Romawi Timur, yang bagian sohrohnya yang lu lihat sekarang ada kubah emasnya. Di zaman Rasul Isra Mi'raj itu dijadikan tempat sampah untuk membuang pembalut perempuan Romawi yang habis dipakai. Jadi amis di situ, jadi kotor di situ, dan di saat itulah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tapi teman-teman semuanya, Rasul mewariskan sebuah mimpi. Sama kayak kita adalah orang yang diwariskan sebuah mimpi, teman-teman semua. Dan justru karena sekarang kalau terjajah, kita punya potensi untuk menambah sebuah gelar. Selain SHMH dengan almarhum, gelarnya adalah ini adalah generasi yang punya saham besar dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sebuah timeline yang tidak dimiliki oleh dominasi timeline umat Islam. Maka teman-teman semuanya, menuju Al-Aqsa bebas, banyak yang perlu diperjuangkan, banyak yang tumpah, tapi itu Allah ingin memuliakan kita dengan itu. Karena teman-teman semua berprasangka baiklah, justru Allah melahirkan kita di zaman yang pahit ini. Ada sebuah quote, kamu melihat sesuatu gelap, coba lihat dirimu, jangan-jangan kau cahayanya. Kamu menunggu sang fajar, kamu menunggu bintang, jangan menunggu, lihat dirimu, jangan-jangan kau bintangnya, tapi kau tak sadar. Kebanyakan distraksi, kebanyakan dengar lagunya bernadia. Tapi gak apa-apa, untungnya dunia masih berputar. Untungnya banyak hal-hal baik yang datang belakangan. Apa itu? Al-Aqsa bebas, insya Allah. Jadi ini cara Allah ya bagi itu kata misalkan kita jadi generasi terbaik. Ya, ini kehormatan dari Allah, mau ambil atau enggak serah kita. Oke, last question. Wah, itu dari Mas Indri ya. Tadi udah kata berkali-kali tapi itu hiraukan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi kan tadi terkait mengingat Palestina yang sedang banyak terjadi itu sudah mulai dilupakan. Dan di lain itu juga kan waktu isu ini sedang tinggi-tingginya itu banyak masyarakat atau segelintir orang itu yang mengatakan bahwa kenapa kita bela-bela Palestina sedangkan Indonesia sendiri masih banyak yang miskin, masih banyak yang bermasalah. Mengapa kita harus memikirkan orang lain sedangkan di negara kita sendiri masih banyak permasalahan? Pertanyaan pertama, bagaimana kita kontribusi kita dalam mengubah persepsi atau pandangan-pandangan mereka tentang hal tersebut. Terus selanjutnya karena sini saya masih mahasiswa, tadi yang disampaikan Mbak Edgar bahwa walaupun sekarang ini kita tidak kelihatan, kita itu bergerak dalam sunyi gitu. Lalu bagaimana kita sebagai pemuda mahasiswa itu menciptakan momentum khususnya di dalam kampus gitu, menciptakan momentum agar momentum itu tidak hanya diciptakan tapi bisa berkelanjutan gitu untuk bisa selalu terciptakan di mahasiswa khususnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Jadi Mas siapa nih? Namanya Mas siapa? Mahasiswa ini? Siapa? Adiansyah. Mas Adi. Oh ya? Oh iya. Atuh teman. Gimana nih? Peran dari mahasiswa ya? Mahasiswa. Oke, ini sudut pandang seorang mahasiswa. Oke. Ya. Yang pertama, kontribusi kita untuk bisa memperbaiki persepsi itu kan. Ada banyak cara, ada banyak kalimat sebenarnya. Saya sampai pusing mau dengan cara apa gitu loh. Karena ketemu orang berbeda, maka jawabannya akan beda. Gitu. Ketemu orang berbeda, jawabannya akan beda. Sebenarnya yang perlu kita perbaiki itu gini, ketika pertanyaan itu mencuat ke abang gimana perasaannya? Bingung atau
bisa menjawab tadi bingung. Bingung, maksudnya jadi ragu atau tetap membela Palestina? Tetap membela, tapi cara menjawabnya aja. Oke. Cara menjawabnya sebenarnya kita perlu tanya balik pertanyaan itu salah. Jadi teman-teman, kalau kita menganggap semua pertanyaan harus dijawab, kalau pakai ilmu mantik dan logika, pertanyaan itu harus dinilai. Pertanyaan lu itu relevan apa enggak? Pertanyaan lu itu logical fallacy atau enggak? Karena tadi ada orang nanya, lu ngapain ngurus Palestina? Pertanyaan lu salah. Pertanyaan lu salah, teman-teman. Kalau lu nganggap kita bela Palestina sama dengan nggak peduli Indonesia, atau ngurus Indonesia sama dengan nggak peduli Palestina, Anda tidak adil sejak dalam pikiran. Jadi kadang tidak semua pertanyaan itu harus langsung dijawab terburu-buru, tapi nilai dulu apakah pertanyaan itu untuk mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Ya, maka tidak masalah. Dulu, lu nanya kayak gini, gimana maksudnya? Kayaknya pertanyaannya nggak bener deh. Kalau lu menganggap, kalau Anda menganggap kita bela Palestina atau nggak perlu Indonesia, buktinya orang yang pro Palestina ya pro Indonesia juga gitu. Orang yang bela Indonesia juga pro Palestina juga. Kita peduli Papua juga, teman-teman. Kita peduli dengan teman-teman kita yang gempa juga. Setiap kamu lihat ada orang-orang yang membuat base camp atau bantuan untuk Palestina, ketika gempa terjadi, ketika banjir terjadi, camp yang sama dengan logo yang sama pun kau akan lihat di lokasi musibah terjadi. Jadi simpel jawabannya, tanyakan balik, kritisi pertanyaannya. Jadi jangan kamu, kadang orang tuh merasa kaget gua karena kamu merasa terhakimi kan? Kita merasa terhakimi. Terus kamu bilang, apa jangan-jangan bener ya gua bilang Palestina, gua membela Indonesia? Kamu tetap bisa, sangat mungkin mencintai Indonesia dan membela Palestina. Sebab ya founding father kita aja bilang, Bapak Soekarno, selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, selama itu pula Indonesia akan tetap mengutuk serangan Israel. Merdeka! Berikan aku 10 anak muda. Kalau itu tahu semua kan? Iya, teman-teman, founding father itu udah landasan konkret. Tanya Bu Megawati deh. Anaknya ya? Bu Megawati. Iya, anaknya. Bu Megawati itu kan pro Palestina sebenarnya gitu loh. Karena itu ideologi PDIP teman-teman semuanya. Soekarnois pasti bela Palestina. Jadi jangan kamu takut kamu tuh orang yang asing terpinggir. Enggak. Partai pemenang parlemen dukung Palestina. Ini ada sponsor apa nih? Enggak, saya itu kan koalisi dia, sekarang koalisi Prabowo juga bela Palestina. Ya, oke. Biar aman dulu buat saya. Yang kedua tadi apa? Oh, bagaimana membuat sebuah langkah momentum yang kemudian bisa gradually berkelanjutan buat teman-teman di Palestina. Tentang Palestina itu bukan. Yang kedua, terdidik dan mendidik. Itu. Buat anak muda seperti kita yang tidak punya uang, betul kan? Iya. Pasti. Kamu bukan orang tua yang rekeningnya udah 2 digit. Kita bukan anak kecil yang umurnya masih panjang tapi gak bisa mikir. Kita adalah anak muda yang waktunya banyak, kekuatannya banyak, tapi tidak punya uang. Sedih gara-gara Tapi, jadi guru saya bilang justru karena anak muda seperti kita itu tidak punya uang, itu adalah cara Allah membuat kita fokus belajar. Karena kita butuh banyak aktor intelektual untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, amanah konstitusi. Legit. Iya, kita butuh mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Kamu mau nyangka apa gitu kan? Bapak kita siapa gitu kan? Tapi kita punya pikiran yang dengan pikiran itu kita mampu menjangkau grassroots sesuatu yang Zionis tidak akan bisa. Teman-teman semua, dan sekaligus menjawab tadi Kak siapa yang nanya, kan kita jauh nih Indonesia, kita bisa apa? Dr. Abdul Fattah Waisi bilang sebagai untuk juga ya,
Kalau yang negara sekitar Palestina punya kewajiban membantu logistik, finansial, dan militer, negara paling jauh dari Palestina itu punya kewajiban memerdekakan Al-Aqsa di pikiran sebelum di militer. Liberation of mind before liberation of land. Tuh. Agar nanti ketika datang waktunya, ketika gradually-nya udah selesai, then suddenly kamu akan melihat bendera Indonesia berkibar di pelataran Masjid Al-Aqsa melebihi bendera negara yang lain. Oh, ada Garuda di sini, terus ada merah putih di sini. Kita hormat kebenaran kita masuk ke Al-Aqsa, dan presiden kita, menteri-menteri kita diliput oleh CNN sebagai orang yang juga berkontribusi dalam pembebasan Al-Aqsa. Bagaimana mencapai itu? Bagaimana mencapai presiden, menteri, pejabat publik, BUMN, anggota DPR, semua orang-orang yang saya sebut tadi, itu adalah yang kita sekarang. Kita akan mengisi pos-pos itu nanti. Maka saya bayangkan kalau dari yang paling atas sampai yang paling bawah semuanya peduli sama Al-Aqsa. Sebentar aja. Tapi proses menuju itu lagi-lagi apa namanya? Gradually, terdidik dan mendidik. Adakan seminar, buletin, bikin postingan, adakan kelas online mengenai Palestina. Teman-teman semua penting sekali. Biar apa? Biar nggak mudah lupa. Oke, itu dia. Terima kasih. Dan Masya Allah. Serem banget bersama ganti anak dan jangan